Setelah serangan Code, desa Konoha secara resmi menyambut Aida dan Daimon. Aida turun dari kereta, menghentakkan kakinya. Aida memberi Daimon tumpangan. Daimon mengatakan, "Wah, kita sudah sampai." Aida melirik ke kanannya. Shikamaru, Sai, dan 2 shinobi lainnya ada di sana untuk menerimanya. Shikamaru mengatakan, "Selamat datang di desa Konoha. Aida dan juga Daimon, kami dengan tulus menyambut Anda dari lubuk hati kami." Aida melihat ke arah Sai. Dia langsung memerah. Shinobi di sebelahnya juga memerah. Shikamaru tidak merona. Sai dalam pikirannya sendiri mengatakan dia sangat cantik. 9 warga sipil lainnya telah mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Terdiam, 3 tidak berwajah, 1 wanita, dan 5 pria jatuh cinta pada Aida. Aida mengatakan tidak perlu sapaan formal yang begitu manis. Shikamaru-chan, aku jelas tahu apa rencanamu. Penyampaian kalimat Shikamaru cukup kaku. Shikamaru terdiam. Aida mengatakan, itu konsep yang menarik. Kami akan dengan rendah hati menerima tawaranmu. Shikamaru mengatakan, terima kasih. Aku berharap kau mengatakan itu. Daimon balas menatap Shikamaru. Daimon terdiam. Shikamaru mengatakan, jadi orang itu adalah Daimon. Dia saudara Aida. Sementara itu, Sai masih tersipu. Sai mengatakan, jadi kau pasti lelah dari perjalanan panjang itu. Biarkan aku memandumu ke apartemenmu. Silahkan lewat sini. Aida melirik ke belakangnya. Bahkan lebih banyak warga sipil yang menatapnya sekarang. Aida mengatakan tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Aku tidak perlu kau menunjukkan jalannya. Shikamaru terkejut. Aida mulai melayang di udara, mengejutkan Shikamaru, Sai, para shinobi, dan beberapa penonton sipil. Pipi Sai sudah memudar. Shikamaru mengatakan dia melayang. Daimon mengatakan kakakku tidak suka menonjol. Jadi kita akan melewati dari atas. Aida mengatakan kita ke sana dulu karena aku sudah tahu di mana apartemen itu berada. Aida kemudian mulai terbang melalui bagian udara terbuka tanpa atap dari stasiun kereta api. Shikamaru tampaknya sedikit lebih cemas sekarang. Para penduduk heran dengan Aida yang terbang. Shikamaru berkeringat sedikit lebih banyak dan tampak kesal. Shikamaru mengatakan dia akan menonjol sebanyak yang dia mau, kurasa. Sai terdiam. Amado kemudian muncul. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Amado mengatakan itu bukan hal yang aneh. Misalnya ketika Otsutsuki datang. Ini adalah prestasi alami yang bisa mereka lakukan. Itu akan sama untuk Boruto dan Kawaki juga. Segera mereka mungkin akan melakukannya. Terbang kemana-mana. Shikamaru mengatakan, aku tidak menyangka akan melihat sisimu ini lagi. Amado, kau tidak punya tempat lain untuk kabur. Tahu? Tapi kita akan membicarakannya nanti. Kita akan membicarakan semua yang kau tahu. Terjadi tatapan serius antara Amado dan Shikamaru. Adegan beralih ke apartemen berbagai kamar. Itu terletak di atas bukit yang landai dengan beberapa pohon dan lebih banyak bukit di sekitarnya. Dan tampaknya terpencil. Kawaki sedang bersantai di sofa. Konohamaru dan Boruto berdiri di tengah ruang tamu. Boruto mengatakan, ya setidaknya mereka bisa menyiapkan tempat yang bagus seperti ini untuk kita. Terutama karena misi ini diputuskan dalam waktu sesingkat itu. Konohamaru mengatakan, sebenarnya properti ini sudah menjadi milik penyewa lain. Aku seharusnya tidak mengatakan ini dengan keras. Tetapi kita harus menggunakan beberapa kekuatan agar bisa diserahkan kepada kita. Konohamaru tampaknya agak kesal. Boruto sekarang menjalankan tangannya di sepanjang dinding. Boruto mengatakan, ya, nasib desa dipertaruhkan. Ini semua dalam satu misi besar ini. Sedikit berjalan jauh, bukan begitu? Kawaki mengatakan, oi Boruto, dasar payah. Apa yang membuatmu begitu senang? Jangan terbawa suasana. Boruto mengatakan, oh, apa yang salah dengan semangat yang baik? Bukankah itu membuatmu dalam suasana hati yang baik setiap kali kau melihat apartemen yang luar biasa? Kau tidak perlu bertengkar denganku untuk setiap hal kecil. Kawaki mengatakan, kita tidak datang ke sini untuk bersenang-senang, anak nakal. Tidakkah kau mengerti bahwa ini adalah misi? Boruto mengatakan, dasar payah. Tentu saja aku mengerti. Kita seharusnya hidup normal untuk misi ini. Tahu? Kau akan tersedak jika terus-terusan seperti itu. Konohamaru mengatakan, hentikan kalian berdua. Yang penting adalah apakah kalian akan rukun dengan Aida atau tidak. Kalian sangat penting. Apa yang akan kalian lakukan ketika suasana hati menjadi seperti ini? Boruto lalu melepas tas selempangnya, kemudian diperlihatkan flashback dari sudut pandang Kawaki. Saat Momoshiki tampak berada tepat di belakang Boruto dan bernapas di lehernya. Dari saat mereka berada di kantor Hokage pada chapter 73, Kawaki terdiam. Adegan bergeser ke lantai atas apartemen lain. Gayanya mirip dan sepertinya terletak tepat di sebelah gedung Boruto dan Kawaki tinggal, meskipun jaraknya nyaman. Sarada dan Mitsuki waspada. Sarada mengistirahatkan lengannya di pagar bersandar di balkon. Dia menatap ke kejauhan. Sarada mengatakan, ya karena musuh kita memiliki pandangan yang tidak terhalang dari apapun dan segalanya. Karena Senrigan itu, kurasa tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan tentang berbagai hal. Menjadi penjaga yang jelas. Menghadap langsung ke arah mereka.
dan sebagainya. Aku tidak benar-benar tahu bagaimana merasakan dan memahami situasi ini. Mitsuki mengatakan ini tentang memanfaatkan kewaspadaan terus-menerus. Ada makna yang melekat pada sikap itu sendiri. Dengan Eida, ini tentang mengarahkan beberapa tekanan, bahkan jika itu hanya sedikit. Itu menurut Tuan Shikamaru kan? Sarada mengatakan, ngomong-ngomong, aku tidak bermaksud bermusuhan, tapi sejujurnya aku khawatir. Percakapan mereka kemudian terganggu oleh langkah kaki. Tim 10 telah tiba. Sarada terkejut dan kebingungan. Shigadai mengatakan, hei, siswa terhormat, apa kalian sedang malas atau apa? Jojo mengatakan, ye. Apa itu cara yang lucu untuk mengatakan apa kabar? Sarada terkejut. Sarada mengatakan, kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Inojin mengatakan menjadi orang yang penasaran, seolah-olah ada yang bisa menghentikan rasa ingin tahu kami. Kami mendengar bahwa seorang wanita super cantik akan datang. Jojo tampaknya semakin bersemangat, mengepalkan tinjunya ke depan tubuhnya. Jojo mengatakan seorang wanita dari negara asing yang mengincar Kawaki. Dia akan menjadi saingan yang sempurna untukku. Itu sebabnya kami datang untuk pengintaian. Sarada mengatakan, begitu. Inojin mengatakan, apakah kau serius dengan apa yang baru saja kau katakan? Jojo mengatakan, hah? Apa maksudmu? Kau dasar payah. Sarada mengatakan, tunggu, pergi dan berdebat di tempat lain. Mitsuki kemudian menyela pembicaraan mereka. Mitsuki mengatakan, Sarada, dia di sini. Sarada terkejut dan kebingungan. Sarada kemudian memutar kepalanya dan melihat ke kejauhan di balkon apartemen di depan mereka. Daimon dan Eida membuat pintu palsu yang bergaya di sana. Jojo menangkupkan kedua sisi wajahnya dengan tangannya. Karena syok, mulut Inojin menganga. Shikadai dan Mitsuki tampak sedikit terkejut. Sarada mengatakan, hei, dia datang ke sini dengan terbang. Eida mendarat dengan kuat di tumitnya. Tim 10 dan tim 7 lainnya melihat dari jauh. Eida perlahan bangkit dari posisi setengah berjongkok dengan Daimon masih menungganginya. Matanya masih belum aktif. Eida kemudian melirik anak-anak. Jojo dan Inojin mulai memerah. Sarada dan Shikadai melihat reaksi Jojo dan Inojin. Jojo paling banyak berkeringat. Inojin mengatakan, hatiku. Jojo mengatakan, apa ini? Dia benar-benar lebih dari malaikat. Sarada mengatakan, kendalikan dirimu sendiri. Kalian, untuk apa kau datang ke sini? Shikadai mengatakan, sial, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sarada mengatakan, tapi bagaimanapun juga, kita harus melaporkan ini pada Boruto dan yang lainnya. Mitsuki terdiam. Sarada menoleh ke arah Mitsuki. Mitsuki masih menatap keluar angkasa, seolah membeku. Matanya terbuka lebar. Mitsuki mengatakan, apa ini? Perasaan apa ini? Ini pertama kalinya aku merasakan emosi ini. Sarada mengatakan, Mitsuki, apa kau baik-baik saja? Mitsuki mulai sedikit memerah. Mitsuki mengatakan, aku mungkin tidak baik-baik saja. Daimon dan Eida melirik lagi ke arah anak-anak. Mereka kemudian berbalik, sepertinya menuju ke apartemen. Sarada terdiam. Adegan beralih kembali ke apartemen utama, di mana Konohamaru, Boruto, dan Kawaki masih berdebat sedikit. Konohamaru mengatakan, kalau begitu aku akan kembali ke posku. Baiklah, jadi kali ini tim sensor akan diorganisir untuk memberi kalian dukungan terus-menerus. Mereka siaga. Kau akan dapat berkomunikasi dengan salah satu anggota tim melalui Shintensin. Jika terjadi sesuatu, beritahu mereka segera. Boruto mulai merajuk dan mengatakan, oke. Kawaki terdiam. Konohamaru mengatakan, astaga, serius, kami mengandalkan kalian. Konohamaru mulai menaiki tangga, tapi kemudian dia terganggu oleh sebuah suara. Sarada mengatakan, Konohamaru sensei. Konohamaru terkejut. Apakah itu kau, Sarada? Ada apa? Sarada mengatakan, Eida, di mana Anda berada? Konohamaru mengambil beberapa langkah lagi menaiki tangga, tapi sudah terlambat. Dia melihat seorang wanita datang melalui pintu. Ketegangan terjadi. Lalu diperlihatkan Eida yang menonjolkan kakinya yang panjang. Konohamaru mulai memerah dengan sedikit keringat. Adegan beralih ke perspektif tim 10 dan tim 7. Mereka semua mengawasi apartemen lain. Sarada mengatakan, Konohamaru sensei. Inojin mengatakan, aku ingin tahu apa yang terjadi. Jojo mengatakan, haruskah kita bergerak juga setelah kita menunggu sebentar dan melihat bagaimana keadaannya? Ayo lebih dekat. Mitsuki mengatakan, ya. Mitsuki masih merona. Dia melihat kembali ke arah Jojo dengan senyum bahagia di wajahnya. Sarada mengatakan, tidak mungkin. Shikadai mengatakan, hentikan kalian. Maaf Sarada, kalau begini terus, kita akan... Sarada mengatakan, sepertinya Shikadai dan aku belum terpengaruh. Apakah itu karena kami tidak memperhatikannya dengan baik? Tapi ku dengar, dia mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba seseorang telah datang ke belakang semua anak-anak. Moegi mengatakan, baiklah sudah cukup. Moegi menarik Inojin di telinga kirinya dan Jojo di telinga kanannya. Satu di masing-masing tangan. Mereka berdua masih merona juga. Moegi mengatakan, apa yang aku katakan tentang kalian tidak datang ke sini. Jojo dan Inojin kesakitan. Moegi mengatakan, kau akan melakukan 3 jam latihan lari sebagai hukuman? Baiklah. Sarada mengatakan, Moegi sensei. Shikadai mengatakan, oh sial. Moegi bergabung dengan Sarada menatap kompleks apartemen lainnya.
Moeki mengatakan, aku minta maaf tentang ini, Sarada, tapi biarkan aku begini. Ada apa dengan Eida? Dia sudah ada di sini, kan? Bukankah Konohamaru masih di sana bersamanya? Sarada mengatakan, sepertinya begitu. Di tengah-tengah komunikasi kami, dia berhenti menjawab. Moeki mengatakan, kuharap dia tidak membuat wajah cabul dan meliriknya. Bertahanlah, Konohamaru. Adegan kemudian bergeser kembali ke Konohamaru. Dia merona bahkan lebih deras dari sebelumnya. Keringatnya semakin banyak. Konohamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, tidak ada yang istimewa, bukan masalah besar. Aku harusnya menguasai diriku. Aku harus tenang. Konohamaru telah berhenti mati di tengah jalan, menatap Eida dari dasar tangga. Eida menoleh dan melihat dari balik bahu kanannya. Dia kemudian mengaktifkan mata kirinya yang lebih dekat ke sisi Konohamaru. Eida mengatakan, Konohamaru-chan, kan? Betapa indahnya. Ini seperti bertemu dengan teman masa kecil. Konohamaru menjadi agak kacau di sini. Ekspresi wajahnya tampak lebih takut pada dirinya sendiri. Matanya kemudian mulai bergulir ke belakang kepalanya. Konohamaru jatuh ke belakang, menuruni tangga. Dia mendarat terlentang di depan Boruto dan Kawaki. Kedua lengan Konohamaru masih lumpuh, seolah-olah mengulurkan tangan. Mereka berdua masih duduk di sofa. Boruto mengatakan, tidak mungkin. Apa yang terjadi? Konohamaru Sensei. Boruto bergegas ke sisi Konohamaru, meletakkan tangannya ke Konohamaru dan memeriksa denyut nadi. Boruto mengatakan, "Oh Sensei, astaga, kurasa tidak banyak yang bisa kulakukan untuknya." Konohamaru tidak menjawab. Tubuhnya kini lemas. Boruto melihat ke atas tangga. Boruto mengatakan, "Eida, apakah itu kau? Jangan hanya berdiri di sana. Kemarilah dan mari kita bicara." Kawaki tampaknya tidak tergerak oleh semua ini. Boruto pun menuruni tangga. Boruto tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Daimon sekarang telah meletakkan telapak tangannya di bahu Boruto. Daimon memposisikan dirinya untuk menumpang di Boruto sekarang. Boruto dan Kawaki terkejut. Boruto mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Kemudian beralih ke pemandangan Daimon yang menjulang tinggi di atas Boruto. Daimon mengatakan, "Aku si payah bernama Daimon. Aku adik laki-lakinya. Kau tahu, kau Uzumaki Boruto, kan?" Boruto kemudian melihat ke atas dan ke belakang. Boruto mengatakan, "Jadi namamu Daimon, dan kau adiknya?" Kawaki mengatakan, "Oi, ada apa dengan ini? Kudengar kau membawa teman atau semacamnya." Eida dalam pikirannya sendiri mengatakan, "Itu suara Kawaki." Daimon mengatakan, "Jadi kalian adalah Otsutsuki. Tapi apa kalian ingin membunuh kakak perempuanku? Jika kalian akan mencoba dan melakukan sesuatu seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu, tahu?" Kawaki mengatakan, "Apa yang dicemaskan si payah ini? Apa dia mencoba membuat kita kesal?" Daimon mengatakan, "Jangan bicara seperti itu padaku dengan nada sombongmu. Kawaki, datanglah padaku. Aku akan mengajarimu sopan santun dengan cara yang cukup sederhana untuk kau mengerti." Boruto mengatakan, "Oi, apa yang kalian bicarakan?" Kawaki mengatakan, "Hanya si payah yang tidak layak diajak bicara." Kawaki melesat lurus ke arah Daimon. Kawaki mengatakan satu-satunya pilihan adalah menyeretnya pergi. Boruto mengatakan, "Hoi, berhenti Kawaki." Kawaki mengubah lengan kanannya berniat untuk mengayunkannya kepada Daimon. Namun Kawaki langsung ditolak mundur, seolah-olah oleh kekuatan tak terlihat. Boruto kebingungan. Kawaki meluncur mundur di sepanjang lantai. Lengannya kembali dan kembali ke posisi normal. Kawaki dalam pikirannya sendiri mengatakan, apa yang baru saja terjadi? Daimon turun dari bahu Boruto sekarang. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Daimon mulai berjalan ke seluruh sofa dan menuju Kawaki yang masih berdiri dari lantai. Daimon mengatakan, "Ya ampun, maaf. Kali ini aku tidak akan menggunakan trik murahan. Sungguh, ayo pergi." Kawaki mengatakan, "Jangan main-main denganku." Kawaki kemudian mengaktifkan dojutsu di mata kirinya. 3 segitiga muncul di pupilnya. Daimon masih memiliki senyum lebar dan licik di wajahnya. Kawaki mencoba menyerang Daimon dengan 5 tongkat hitam sepanjang kunai. Daimon dengan mudah menangkap salah satu dari mereka di mulutnya. Adapun tongkat lainnya, dia menangkapnya dengan cekatan, hanya dengan tangan kosong. Mereka kembali ke lantai. Kawaki kebingungan. Boruto mengatakan tidak mungkin pada kecepatan itu. Daimon tiba-tiba muncul tepat di belakang Kawaki. Kawaki masih belum sempat bangkit dari posisi berlutut dari lantai. Kawaki ditendang tepat di sisi kanan wajahnya, menyambung dengan kaki kanan Daimon. Ini mengirim Kawaki ke seberang lantai lagi, sekarang berbaring di sisi kirinya. Kawaki tidak mengintip sedikit pun. Boruto kemudian naik ke atas bantal sofa. Boruto mengatakan, "Kawaki." Daimon balas mencibir ke arahnya. Boruto sekarang menerjang tepat ke arah Daimon. Boruto mengatakan, "Dasar payah, kenapa kau melakukan itu? Dasar payah." Boruto mengepalkan tangannya dan mencoba meninju wajah Daimon. Tampaknya Daimon mampu menahannya dengan tangan kirinya. Saat Boruto berjuang untuk mendorongnya ke depan, ada getaran di sekitar tangan mereka. Jadi, Boruto tampaknya yang berjuang di sini ketika Daimon melingkarkan tangannya di kepalan tangan Boruto. Daimon mengendalikan situasi dari sudut pandangnya. Daimon masih tersenyum. Boruto mencoba menyapu tendangan Daimon dengan kaki kanannya. Daimon menggunakan lengannya yang lain untuk meraih pergelangan tangan kiri Boruto dan melompat untuk menghindarinya.
menggunakan Boruto sebagai pengungkit. Kedua lengan mereka masih terhubung satu sama lain. Daimon kemudian melepaskan pegangannya dan melompat tepat ke punggung Boruto. Daimon meninju Boruto tepat di belakang, menjatuhkan Boruto tepat ke tanah, menghadap ke bawah. Namun itu bukan pukulan besar. Tidak ada dampak yang besar yang dibuat di sini. Boruto juga tidak membuat suara perjuangan. Dia hanya diam. Situasi mengancam mengelilingi Aida dan Daimon saat mereka memandang rendah Boruto dan Kawaki. Kedua tubuh mereka tergeletak di lantai di depan sofa. Mereka berdua sepertinya tidak sadarkan diri. Beralih ke pemandangan luar apartemen, itu terlihat damai. Boruto perlahan membuka matanya lagi. Dia berbaring di sofa di sisi kanannya. Boruto kemudian duduk di sofa, seperti dikejutkan oleh sesuatu atau bingung. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa Kawaki masih pingsan. Dia berbaring terlentang, tetapi dengan kepala bersandar tepat di pangkuan Aida. Tangan kiri Aida membelai sisi kiri pelipisnya yang dicukur. Daimon duduk di sudut sofa di sisi kanan Aida. Tampaknya kesal dan bosan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kawaki diperlihatkan beristirahat di pangkuan Aida. Boruto berbalik untuk melihat lurus ke arah Aida. Aida mengatakan, "Maaf, Boruto-kun," itu berubah menjadi sapaan yang kasar. Boruto mengatakan, "Seharusnya itu bukan waktu dan tempat untuk keributan yang begitu hebat. Serius, kenapa kau melakukan semua itu?" Boruto masih berkeringat gugup. Daimon tersenyum dan bahagia seperti biasa. Daimon mengatakan, "Aku hanya mencoba menunjukkan sesuatu kepadamu sebelumnya. Kau tahu, begitulah caraku menanganimu jika kau menantangku. Ini tidak akan berjalan terlalu baik bagimu." Boruto terdiam. Kawaki kemudian perlahan mulai sadar kembali. Kawaki terdiam. Kawaki langsung bangun dengan kaget. Dia berbalik untuk menatap tepat ke Aida. Aida langsung memerah. Daimon mengatakan, "Oi Kawaki, bukankah pangkuan kakakku sangat lembut?" Kawaki mengatupkan giginya karena marah. Kawaki mengatakan, "Berhenti bermain-main denganku, dasar payah." Aida menyebut nama Kawaki. Aida mulai sedikit berkeringat karena gugup. Dia berhenti memerah. Karena saat itu percakapan mereka terganggu oleh sistem komunikasi atau mungkin Shintensin no Jutsu. Semua orang tampak terkejut dengan suara itu, kecuali Daimon. Shikamaru mengatakan, "Boruto, ini Shikamaru. Apakah kau sudah bertemu dengan Aida dan Daimon?" Boruto mengatakan, "Ya, beberapa saat yang lalu. Aku menerima pembaptisan yang intens ini. Inisiasi ke Aida dan adiknya, maksudku." Shikamaru mengatakan, "Maaf soal itu. Aku bermaksud memperkenalkan mereka dengan benar kepada kalian. Tapi mereka terbang begitu tiba-tiba. Apa terjadi sesuatu?" Daimon memiliki senyum lebar dan puas di wajahnya. Dia menyandarkan sisi wajahnya ke tangan kirinya. Daimon hanya diam. Boruto mengatakan, "Nah, tidak ada yang terjadi secara khusus. Aku berharap kita semua rukun satu sama lain." Kawaki mengatakan, "Cih." Aida kemudian melirik Kawaki setelah reaksinya. Aida terdiam. Kemudian diperlihatkan Shikamaru, Naruto, dan Amado. Mereka berada di suatu ruangan. Naruto dan Amado duduk berhadapan satu sama lain di sofa terpisah. Shikamaru mengatakan, "Amado saat ini berada di ruangan bersama kami. Ketika berbicara tentang saudara kandung itu, dan terutama mengenai Daimon, kami hampir tidak memiliki informasi tentangnya sama sekali. Dan itu di antara berbagai hal lainnya juga. Berbagi apa yang kau ketahui tentang segala sesuatu mulai sekarang dengan kami." Naruto mengatakan, "Jadi mari kita mulai. Bicaralah, Amado. Ceritakan semuanya secara keseluruhan. Tidak ada lagi rahasia." Amado mengatakan, "Aku tidak keberatan selama kau membiarkanku merokok, oke?" Beralih ke Boruto dan Kawaki yang sedang bersantai di sofa, Boruto mengatakan, "Astaga, ini misi yang mengerikan." Amado menjelaskan mengenai Aida dan Daimon kepada Naruto dan Shikamaru. Amado mengatakan Aida memikat semua orang yang tak peduli apapun gendernya, hanya saudara sedarah dan Otsutsuki yang tak terpengaruh. Artinya itu tak akan mempan pada Boruto, Kawaki, dan adiknya Daimon. Ditambah lagi Senrigan mata kirinya membuat dia bisa melihat semua hal yang terjadi di sisi dunia manapun. Dia juga bisa mendengar percakapan seperti benar-benar sedang ada di sana. Hal itu juga membuatnya bisa melihat masa lalu. Walau begitu, dia tak bisa melihat hal yang terjadi sebelum dia lahir. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa melihat 16 tahun yang lalu. Sedangkan adiknya Daimon, dia bisa memantulkan semua tindakan yang dimaksudkan untuk melukainya. Namun walau dia harus menyentuh orang lain dulu, kekuatannya itu juga akan berpindah pada orang yang saat ini memegang dia. Daimon itu bocah cilik yang menyebalkan, tapi berhati-hatilah untuk tidak mengarahkan niat melukai padanya, walau demi apapun, karena itu juga akan dipantulkan. Memang tergantung dengan kondisinya, tapi itu semua pasti akan terpatul kembali padamu. Sementara itu di tempat Boruto kurang paham dengan kekuatan Daimon. Kawaki mencoba memikirkan untuk menghajar Daimon.
dan Kawaki pun terkena pukulan secara tiba-tiba. Daimon yang melihatnya mentertawakannya dan mengejek Kawaki. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, "Aku penasaran, Amado, bagaimana kau bisa menciptakan begitu banyak kemampuan yang di luar nalar itu?" Amado mengatakan, "Menciptakan itu kurang tepat. Aku hanya manusia, bukan dewa. Kekuatan untuk menciptakan kemampuan itu hanya boleh dimiliki oleh dewa. Yang kulakukan hanyalah mentransplantasi hal yang sudah ada." Ya, kemampuan mereka itu dibuat oleh dewa. Sesuatu yang benar-benar berevolusi menjadi makhluk setara dewa. Otsutsuki Shibai. Naruto dan Shikamaru terkejut mendengarnya. Shikamaru menanyakan mengenai siapa Otsutsuki Shibai ini dan di mana dia. Amado mengatakan, "Jangan cemas. Dia tak lagi bersama kita. Yang tersisa hanyalah jasadnya. Apa kau ingat yang kukatakan padamu soal bagaimana buah cakra terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangat besar. Dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah itu. Dengan mengulang berkali-kali reinkarnasi karma, Shibai menghindari kematian, memakan banyak buah selama beberapa milenia, dan pada akhirnya hasil dari evolusi-evolusi itu menuju pada status setara dewa. Naruto mengatakan, "Sementara kita abaikan soal dewa, ayo kembali ke topik utama. Jadi kau bilang berbagai kemampuan luar biasa seperti milik Eida dan Daimon ini awalnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Shibai ini?" Amado mengatakan, "Benar. Mentransplantasi DNA yang diambil dari jasad Shibai akan mengakibatkan subjek mewarisi satu atau lebih kemampuannya." Shikamaru mengatakan, "Kau dengar kata Sasuke? Apa yang dia katakan itu secara teknologi bisa dilakukan." Kata Sasuke mengatakan, "Ya, aku mendengarnya. Cuma mentransplantasi kemampuan seseorang pada orang lain, bahkan dengan alat ninja sense, akan sangat sulit bagi teknologi manusia saat ini. Tapi sekarang setelah aku melihat berbagai teknologi yang melebihi kecerdasan manusia, seperti lokasi jatuhnya kapal udara dan di dalam tubuh Kawaki, aku tak bisa bilang dengan pasti kalau itu tak bisa dilakukan." Amado mengatakan, "Aku tersinggung, Shikamaru. Kau kira saat ini aku masih akan berbohong?" Shikamaru mengatakan, "Itu memang sudah sifatku. Jujur saja, aku masih tak bisa mempercayaimu." Naruto mengatakan, "Sudahlah. Lanjutkan, Amado." Amado mengatakan, "Berbagai kemampuan yang dimiliki Shibai itu sangat hebat. Katanya, tanpa harus memakai segel ninjutsu, dia bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dijuluki dengan nama Shinjutsu. Kemampuan setara dewa itu bukanlah ninjutsu ataupun senpo. Itu adalah fenomena yang setara dengan keajaiban. Selain kemampuan Eida dan Daimon, bekas Sakar Code itu juga Shinjutsu. Begitu juga dengan Sukuna, Hikona, dan Daikokuten yang diwarisi Kawaki dari Ishiki, dan seni keabadian yang melibatkan reinkarnasi karma. Malahan ninjutsu itu sendiri pada dasarnya adalah usaha meniru fenomena yang mirip dengan Shinjutsu dengan mengubah dan memusatkan cakra. Sarada melalui alat komunikasi mengatakan, "Maaf, tapi bukan bermaksud menyinggung. Apa maksudmu kalau ninjutsu itu hanyalah imitasi dari Shinjutsu yang kau bilang itu?" Amado mengatakan, "Apa aku menyinggungmu? Aku hanya mengatakan fakta." Shikamaru mengatakan, "Di luar semua hal itu, aku rasa aku tahu benar kalau kemampuan teknologi Otsutsuki itu jauh melebihi dari kita. Dan aku punya pertanyaan. Jadi kenapa dia sudah menjadi mayat? Dengan reinkarnasi karma, dia bisa hidup selamanya. Atau ada sesuatu yang membunuh Shibai?" Amado mengatakan, "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Memang mungkin saja dia dibunuh. Tapi bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi, dia naik ke dimensi lebih tinggi di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik? Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun wadah. Ini hipotesa kalau Shibai dengan sengaja membuang tubuh fisiknya." Shikamaru mengatakan, "Begitu ya. Di satu sisi itu kedengarannya gila. Tapi kalau dewa itu makhluk yang serba bisa, maka teori itu ada benarnya juga." Amado mengatakan, "Maaf, aku jadi ngelantur. Yang mau kukatakan itu adalah kalau kekuatan Otsutsuki memiliki harapan. Itu bisa membuat yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Seperti misalnya membangkitkan putriku kembali. Sementara itu Delta pergi ke tempat Mitsuki dan Sarada. Sebenarnya Delta dilarang. Tapi karena pengaruh godaan Eida, Delta tetap ingin bertemu dengan Eida, walau sekedar melihat